Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Rusdianto dengan nomor stambuk A1P1212032 dari kelas B dengan jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluoleo Kendari. Video yang saya buat ini bertujuan untuk membahas dengan materi problem pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Wabah COVID-19 ini telah melumpuhkan seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali di dunia pendidikan. Pembelajaran yang awalnya tatap muka secara tiba-tiba tidak dapat dilakukan. Di sektor pendidikan, pemerintahan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerapkan kebijakan learning from home atau belajar dari rumah, terutama bagi satuan pendidikan yang berada di wilayah zona kuning, orange, dan merah. Jadi dapat sama-sama kita ketahui bahwa wabah COVID ini telah menghentikan seluruh kegiatan aktivitas baik dari perekonomian maupun perindustrian, dan lebih khususnya lagi di dunia pendidikan. Yang tadinya dapat dilakukan secara tatap muka, kini tidak bisa lagi dilakukan secara tatap muka, dikarenakan mengingat keselamatan warga masyarakat Indonesia karena sedang mengalami pandemi COVID-19. Kemudian ada 3 zona yang terbagi di sini, yaitu zona kuning, yaitu penyebaran COVID masih sangat kurang atau rendah. Kemudian yang kedua zona orange. Zona orange ini sudah mulai banyak penyebarannya. Dan kemudian zona merah, ini sudah sangat parah dan tidak disarankan lagi untuk keluar rumah. Jadi proses pembelajaran dilakukan di sekolah itu sudah tidak efektif lagi mengingat menjaga keselamatan kita bersama. Jadi dilakukan secara daring atau dalam jaringan, atau lebih dikenal dengan learning from home, dengan menggunakan beberapa aplikasi seperti Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Kemudian materi berikutnya adalah permasalahan pembelajaran. Nah, di sini ada 4 yang akan saya jelaskan. Yang pertama, konten materi pembelajaran daring belum tentu dipahami oleh semua peserta didik. Artinya, materi pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa, tidak semua siswa dapat memahami materi tersebut dengan baik, dikarenakan mungkin metode yang digunakan saat ini adalah dengan secara online. Pasti siswa merasa sangat malas, kemudian karena tidak bertemu dengan temannya mungkin, atau mereka cara pemahaman dan penangkapan pemikiran setiap siswa pasti berbeda-beda. Kemudian yang kedua, kemampuan guru terbatas dalam penguasaan IT untuk pembelajaran daring. Jadi dapat diketahui bahwa saat ini semuanya itu harus ahli dalam menggunakan teknologi. Walaupun tidak begitu ahli, tapi setidaknya sedikit tahulah tentang menggunakan teknologi sebagai penunjang pembelajaran secara online. Kemudian pasti banyak guru yang belum begitu terampil menggunakan IT atau teknologi sebagai media pembelajaran. Kemudian yang ketiga, keterbatasan guru dalam melakukan kontrol saat berlangsungnya pembelajaran daring. Jadi yang dimaksud di sini adalah terbatasnya kontrol guru terhadap siswa, dikarenakan siswa berada di rumah masing-masing untuk melaksanakan kegiatan belajar dan pembelajaran dari rumah. Kemudian guru pun melakukannya dari rumah masing-masing atau bahkan berada di sekolah. Jadi sehingga guru tidak bisa mengontrol siswanya secara penuh, arti dalam kata lain sangat terbatas dikarenakan jarak mereka yang sangat jauh. Kemudian sejumlah peserta didik tinggal di wilayah yang tidak memiliki akses internet, seperti di pelosok desa dan wilayah dengan letak geografis yang tidak memungkinkan untuk jaringan internet yang stabil. Jadi dapat diketahui bahwa penggunaan Android ini dalam proses pembelajaran online, salah satu yang harus dibutuhkan adalah jaringan internet yang stabil. Lantas bagaimana mereka yang berada di pelosok desa yang belum tersentuh oleh kecanggihan di zaman sekarang ini? Salah satunya adalah akses internet. Jadi pembelajaran online ini sangat tidak efektif bagi mereka-mereka yang ada di pelosok-pelosok desa,
dikarenakan jaringan internet yang tidak stabil. Jadi mereka tidak bisa tidak bisa mengikuti proses pembelajaran secara online. Jadi seperti itu. Kemudian materi berikutnya adalah dampak negatif dari pembelajaran online. Ya, jadi di sini dampaknya itu ada 3. Yang pertama, putus sekolah. Sektor ekonomi adalah salah satu sektor yang cukup mengalami dampak signifikan. Jadi dalam pembelajaran online itu pastinya diperlukan sebuah Android untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran online kita. Jadi bagaimana dengan orang tua dari siswa yang memiliki ekonomi mungkin lebih menengah ke bawah, sehingga orang tua tidak bisa membelikan anaknya handphone, kemudian membeli paket, sedangkan untuk makan sehari-hari pun mereka masih kekurangan, masih harus berpikir lagi besok entah makan apa, apakah masih ada persediaan di dapur atau tidak. Jadi mereka memilih untuk putus sekolah saja dan membantu keberlangsungan hidup mereka sehari-hari dengan cara membantu orang tua mereka bekerja mungkin, atau bekerja di kebun atau di mana saja yang tidak merepotkan orang tua dan hendak membantu orang tua. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, penurunan capaian belajar. Keadaan sosial ekonomi tiap keluarga berbeda-beda. Jadi yang dimaksud penurunan capaian belajar adalah terkadang siswa itu lebih senang belajar di sekolah, kemudian bertemu dengan teman-teman sebayanya, bisa berdiskusi, bisa saling sharing-sharing, bertukar pikiran. Nah, sedangkan dengan belajar online pasti mereka sangat sulit untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi mereka akhirnya pencapaian belajar mereka menurun berdasarkan sosial ekonomi. Jadi sosial ekonomi misalnya orang yang miskin, mohon maaf, mereka sangat tidak bisa berdiskusi dengan temannya masing-masing karena mungkin yang orang-orang kaya ini lebih memilih berteman yang setara derajatnya dengan mereka, sehingga mereka di sini ada kesenjangan sosial, sehingga penurunan capaian belajar itu potensi belajar tidak dicapai dengan baik. Kemudian kekerasan pada anak dan risiko eksternal, siswa yang ikut PJJ lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Hal ini tentu meningkatkan risiko kekerasan yang tidak terdeteksi. Jadi yang berikutnya adalah PJJ, itu proses belajar jarak jauh. Jadi akan menimbulkan risiko eksternal. Eksternal itu kan dari luar yang banyak menghabiskan waktu di rumah. Jadi jangan sampai ada anak yang sedang belajar di rumah kemudian ditinggalkan orang tuanya bekerja, terus ada orang-orang yang berniat jahat sehingga jauh dari kontrol guru dan orang tua, sehingga kekerasan mungkin saja bisa terjadi. Jadi itulah dampak negatifnya. Kemudian kita lanjut materi berikutnya, yaitu dampak positif dari pembelajaran online. Jadi tidak hanya ada dampak negatifnya saja, ternyata ada juga dampak positifnya. Di sini dapat saya jelaskan ada 4. Yang pertama, anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. Jadi sama-sama kita ketahui bahwa belajar online itu bisa dilakukan dari mana saja, termasuk dari rumah, sehingga anak lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Jadi mereka bisa bersama dengan keluarganya, kemudian bisa lebih berkomunikasi dengan baik. Jadi waktu-waktu yang sangat dibutuhkan oleh anak itu dengan orang tua tercukupi. Jadi ketika kita sekolah secara normal, mungkin sudah jam pulang dari sekolah, tapi anak masih pergi berjalan-jalan dengan temannya entah kemana tanpa sepengetahuan orang tua. Kemudian yang berikutnya, mau atau tidak anak pasti harus mengeksplorasi teknologi. Jadi di sini secara tidak langsung kita dipaksa sebagai siswa atau mahasiswa untuk bisa mengeksplorasi teknologi. Jadinya yang tadinya dulu kita tidak terampil menggunakan teknologi, di masa saat ini kita dituntut untuk terampil menggunakan teknologi. Jadi kita memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru, sehingga walaupun kita tinggal di pedesaan misalnya dengan yang di kota, itu pengetahuan kita dalam keterampilan mengeksplorasi teknologi itu sudah mulai tidak ada kesenjangan, atau bisa dikatakan sudah samalah dengan mereka yang di kota yang sudah terampil menggunakan teknologi. Kemudian
Yang berikutnya, anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. Jadi maksud di sini anak peka dan beradaptasi. Jadi beradaptasi mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada saat ini, bahwasanya dengan adanya pandemi COVID-19 ini perubahan yang terjadi sangat signifikan dan sangat besar pengaruhnya, terutamanya dalam bidang pendidikan. Yang tadinya mereka bangun pagi, kemudian harus pergi ke sekolah, pakai baju. Saat ini mereka harus bisa belajar dari rumah, jadi mereka harus bisa menyesuaikan yang dahulunya berangkat ke sekolah, belajar di sekolah bersama teman-teman, saat ini harus bisa belajar di rumah, begitu secara online. Kemudian sebagian anak merasa nyaman belajar dari rumah karena tak ada yang merisak. Jadi sebagian anak juga ada yang memiliki watak mereka lebih senang belajar sendiri misalnya daripada belajar di keramaian, sehingga mereka lebih mudah paham ketika belajar sendiri, tidak ingin diganggu. Mungkin seperti itu, tapi tidak semua anak juga seperti itu. Ada juga anak yang lebih senang berdiskusi, mungkin lebih senang jika bertemu teman-temannya dan kawan-kawan sebayanya, lebih gampang menerima materi-materi yang dijelaskan oleh gurunya. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu solusinya. Solusi dari problem pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu dengan menyiapkan materi pembelajaran semenarik mungkin dalam bentuk PowerPoint. Jadi di sini guru harus bisa membuat PowerPoint pembelajaran yang dilakukan secara online harus semenarik mungkin, sehingga siswa yang melakukan belajar secara online mereka merasa tertarik dan rasa bosan mereka itu pun hilang, dan mereka senang belajar secara online karena tampilan bentuk dari PowerPoint itu menarik, misalnya penuh dengan warna, misalnya disesuaikan dengan tingkatan sekolah masing-masing. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, bagi peserta didik, rasa malas dan bosan dapat diatasi dengan membuat suasana belajar di rumah senyaman mungkin sesuai kebutuhan. Jadi di rumah kita harus membuat misalnya seperti tempat bersama teman-teman misalnya, atau tempat sendiri, misalnya juga di kamar kita buat suasana yang senyaman mungkin supaya kita bisa belajar dengan baik dan menerima materi yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru kita dengan baik, bisa memahaminya dengan baik. Jadi kita harus memberikan atau membentuk suasana yang baik supaya kita bisa merasa nyaman dan bisa menerima materi dengan baik dari Bapak dan Ibu guru kita. Nah, kemudian solusi permasalahan dari faktor orang tua yakni dengan melakukan komunikasi via telepon kepada anak-anaknya yang sedang daring di rumah untuk memastikan bahwa anak telah mengikuti pembelajaran daring. Jadi solusi dari orang tua adalah orang tua pun harus ikut mengontrol kegiatan pembelajaran online anaknya. Misalnya ada orang tua yang bekerja meninggalkan rumah mungkin, kemudian anaknya masih ada di rumah. Jadi orang tua harus menghubungi anaknya melalui via telepon apakah anaknya memang melakukan pembelajaran secara online atau daring dalam jaringan ataukah tidak, atau mereka malah tidak bersekolah secara online. Pastinya itu akan berdampak kepada masa depan anak-anak mereka apabila tidak bersekolah. Kemudian masa depannya mohon maaf mungkin agak terhambat sedikit, tetapi tidak selamanya seperti itu. Tapi memang namanya ilmu itu dibutuhkan dan tidak akan pernah ada habisnya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, kita lanjut di kesimpulan pembahasan kita pada pagi hari ini, yaitu pelaksanaan pembelajaran daring yang merupakan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 memiliki beragam problematika yang dialami guru, peserta didik, dan orang tua. Jadi selama pembelajaran daring ini banyak mengalami problematika yang dialami oleh baik itu dari guru, kemudian dari siswa itu sendiri, dan kemudian dari orang tua. Apa sih yang dialami dari guru? Yaitu permasalahan dari guru berupa lemahnya penguasaan IT dan terbatasnya akses pengawasan peserta didik. Jadi bagi guru-guru yang belum menguasai penguasaan IT atau teknologi dalam media pembelajaran secara online seperti Google Meet misalnya, Zoom atau lain sebagainya, jadi mereka kurang begitu lincah. Jadi mereka harus mungkin melakukan sebagai pelatihan-pelatihan dulu
untuk menguasai, ataupun mereka berlatih secara manual yang bisa dilakukan sendiri. Kemudian berupa dari peserta didik berupa kekurang aktifan mengikuti pembelajaran. Jadi siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran mungkin karena mereka merasa tidak begitu nyaman atau tidak suka dengan metode pembelajaran secara online. Mungkin seperti itu. Kemudian keterbatasan fasilitas pendukung dan akses jaringan internet. Sementara dari orang tua berupa keterbatasan waktu dalam mendampingi anak di saat pembelajaran daring. Beragam permasalahan tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan kompetisi penguasaan IT. Kemudian pengawasan intensif dengan melibatkan peran orang tua. Jadi orang tua harus ikut mengawasi anaknya baik dari rumah maupun melalui via telepon. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita belajari sama-sama. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.